Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab kedua untuk materi kimia kelas 11, yaitu mengenai termokimia. Nah, apa itu termokimia? Termokimia di sini merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai kalor reaksi, khususnya energi yang menyertai reaksi tersebut. Nanti di dalam termokimia ini kita akan mempelajari kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tekanan tetap atau yang disebut dengan entalpi yang disimbolkan dengan simbol H. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari termokimia, kita harus mengenal ada istilah sistem dan lingkungan. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau di luar sistem ya dalam hal ini. Nah, sebagai contoh di sini ada suatu percobaan ya. Jadi di sini ada larutan HCl. Kemudian saya campurkan dengan logam magnesium dalam hal ini. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi dari larutan HCl yang dimasukkan logam magnesium, mana yang disebut sebagai sistem, mana yang disebut sebagai lingkungan. Tadi di sini menurut pengertian sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Jadi kalau kita mengamati percobaan yang ada di gambar, tentunya yang akan kita amati adalah reaksi dari HCl dan logam Mg-nya. Berarti yang disebut sebagai sistem dalam hal ini adalah larutan HCl dan logam Mg, sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau di luar sistem. Di sini ada beberapa ya, ada tabungnya, kemudian ada termometernya, dan jangan lupa ada satu hal lagi yang mempengaruhi reaksi yang ada di sini, yaitu udara. Jadi ada 3 untuk lingkungan: gelas kimianya, udara, dan termometer. Kemudian sistem itu sendiri nanti dibedakan menjadi 3, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Untuk sistem terbuka, ini gambarnya seperti pada tabung A ya, jadi di sini terbuka, tidak ditutup ya di ujung dari tabung ini. Nah, nanti untuk sistem terbuka itu akan terjadi perpindahan kalor dan perpindahan zat. Jadi ada perpindahan panas dalam hal ini ya. Kemudian ada perpindahan zatnya. Jadi kalau misal ada suatu larutan, dia diletakkan di wadah yang terbuka, dia bisa mengalami penguapan ataupun nanti bisa mengalami pengembunan lagi. Untuk sistem tertutup, di sini ditutup ya dalam hal tabungnya. Berarti yang terjadi perpindahan hanya kalorinya saja. Jadi hanya ada perpindahan panas di sini, tapi untuk zatnya dia tidak mengalami perpindahan karena di sini ditutup. Sedangkan yang terakhir ada sistem terisolasi. Untuk sistem terisolasi di sini tidak terjadi perpindahan, baik perpindahan kalor dan perpindahan zat. Contohnya untuk sistem tertutup di sini ada termos ya. Termos di situ kan kita tahu dia tidak ada perpindahan dari baik panasnya maupun zat yang ada di dalam termos tersebut. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui mengenai konsep eksoterm dan endoterm. Ada ciri-cirinya untuk eksoterm dan endoterm. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai eksoterm terlebih dahulu. Ada 6 ciri-ciri. Yang pertama untuk eksoterm, sistem itu nanti akan melepas kalor, artinya kalor itu akan berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian nanti suhu sistemnya akan lebih besar daripada suhu lingkungan. Dalam hal ini nanti akan disertai dengan kenaikan suhu. Untuk eksoterm, delta H-nya bernilai negatif, di mana nanti H produknya akan lebih kecil daripada H reaktan. Di sini sebagai contoh akan ada diagram, misal ada reaksi A ditambah B menjadi C dengan delta H bernilai negatif. Di sini ada tanda negatif, berarti jelas ini adalah suatu reaksi eksoterm ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi atau menggambarkan diagramnya? Jadi di sini kan karena tandanya negatif, kita ingat saja di matematika negatif itu kan berarti anak panahnya menuju ke bawah. Nah, berarti nanti untuk eksoterm anak panahnya menuju ke bawah. Nah, yang atas ini diisi apa? Tinggal diikuti saja reaksi yang ada. Karena reaksi yang ada itu anak panahnya menuju C, berarti C akan berada di bawah, sedangkan AB ini akan berada di atas dengan delta H bernilai negatif 10 kJ.
Kemudian yang kedua untuk endoterm, di sini ciri-cirinya kebalikannya. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan salah satu saja, nanti satunya berarti kebalikannya. Untuk endoterm, ciri yang pertama, sistemnya menerima kalor, artinya kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, kemudian suhu sistemnya itu lebih kecil daripada suhu lingkungan, atau dalam hari ini nanti akan disertai dengan penurunan suhu ya. Kemudian delta hanya bernilai positif atau H produk lebih besar daripada reaktan. Nah, di sini ada diagramnya sama seperti tadi A plus B menjadi C, tapi delta hanya bernilai positif untuk menunjukkan kalau dia adalah reaksi endoterm. Untuk diagramnya positif, kalau di matematika itu kan anak panahnya ya di dalam suatu diagram itu kan menuju ke atas. Ya udah, berarti nanti anak panahnya menuju ke atas untuk reaksi endoterm. Anak panah menuju ke siapa? Karena di sini reaksinya menuju ke C, berarti C akan terletak di atas, sedangkan A dan B dia akan terletak di bawah dengan delta H bernilai positif 25 kJ. Berikutnya ada persamaan termokimia, jadi kita harus bisa menuliskan persamaan dari suatu reaksi termokimia. Jadi di sini saya punya reaksi, jadi untuk persamaan termokimia tinggal ditulis saja reaksinya. Lalu setelah reaksi itu ditulis nilai delta H-nya atau perubahan entalpinya. Di sini kalau kita lihat ada hidrogen ditambah oksigen menjadi air ya dengan delta H negatif 286 kJ. Nah, atau bisa kita lihat, nah aslinya reaksi atas dan reaksi bawah ini sama, tapi bedanya hanya ada di koefisiennya. Jadi kalau kita lihat tadi H2O yang terbentuk untuk reaksi di atas itu hanya 1 mol, jadi koefisiennya di sini 1. Ketika koefisiennya 1, delta H-nya bernilai negatif 286, sedangkan reaksi yang kedua, ini reaksinya sama, bedanya di koefisiennya ya, di sini H2O yang terbentuk 2 mol. Jadi tinggal dinalar saja sih, untuk koefisien 1 negatif 286, berarti kalau koefisiennya 2, delta H-nya ya tinggal dikali 2 dari nilai yang sebelumnya tadi menjadi negatif 572 kJ. Oke, sebagai contoh, kita akan latihan bagaimana cara menentukan persamaan termokimia. Jadi tulislah persamaan termokimia dari kalimat yang ada di bawah ini ya. Reaksinya bagaimana? Ada penguraian 1 mol amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen memerlukan, ada kata-kata memerlukan kalor sebesar 46 kJ. Penguraian berarti kalau mau penguraian amonia mau diuraikan, amonianya harus berada di sebelah kiri panah. Nah, nanti jadi NH3 diuraikan menjadi N2 plus H2. Nah, delta H-nya kenapa di sini bisa positif? Di sini ada kata-kata memerlukan. Jadi kalau ada kata-kata memerlukan, menerima, itu berarti tandanya positif. Tapi kalau ada kata-kata melepas, membebaskan, itu negatif. Tapi ingat, suatu reaksi itu harus setara ya. Ini belum setara, tapi tadi diminta amonianya 1 mol. Jadi di sini koefisiennya sudah 1, benar. Jadi kita tidak akan mengubah-ubah koefisien untuk NH3, yang kita rubah adalah koefisien antara N2 dan H2. Koefisien jumlah N di sebelah kiri panah adalah 1, di sebelah kanan ada 2, berarti agar 1, N di sini harus kita kali setengah. Untuk H di sebelah kiri panah ada 3, di sebelah kanan ada 2, berarti 2 agar menjadi 3 harus saya kali dengan 3/2. Jadi seperti ini untuk reaksi persamaan termokimia dari latihan soal yang ada. Selanjutnya adalah jenis perubahan entalpi, ada 3 nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau yang disimbolkan dengan delta HF 0. Kenapa bisa delta HF 0? Delta H di sini perubahan entalpi ya. F di sini dari kata pembentukan. Pembentukan itu Inggrisnya adalah formation, sehingga dia disimbolkan dengan F. Kemudian kalau standar berarti harus ada tanda ini ya seperti derajat. Nah, entalpi pembentukan standar itu merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar. Jadi nanti senyawa yang akan kita bentuk itu harus 1 mol ya. Jadi kalau dibentuk, senyawa yang akan dibentuk harus berada di kanan panah. Dalam hal ini saya akan membentuk NaCl atau garam ya. Jadi dia harus dibentuk dari unsur-unsurnya. NaCl itu terdiri dari unsur Na dan unsur Cl, berarti di sebelah kirinya harus ada Na.
Na logam berarti ditulis Na saja, hati-hati dengan Cl. Cl ini termasuk ke dalam golongan halogen ya, 7A. Jadi nanti dia penulisannya harus ada indeks 2. Karena dia adalah molekul diatomik ya. Sehingga di sini harus ditulis dengan Cl2. Kemudian agar setara tinggal samakan saja, karena di sebelah kanan yang dibentuk itu harus 1 mol, artinya dia tidak boleh diubah-ubah koefisiennya. Na di sebelah kanan 1, di sebelah kiri juga sudah 1. Kemudian Cl di sebelah kanan 1, tapi di sebelah kiri tadi di sini 2 ya. Agar menjadi 1 berarti ini harus dikali setengah, koefisiennya harus setengah. Delta H-nya di sini saya hanya memberi contoh negatif 401,9. Jadi untuk entalpi pembentukan standar aslinya delta H itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kemudian yang kedua ada entalpi peruraian standar. Di sini D, dissociation ya, makanya disimbolkan dengan D. Itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi senyawa yang mau diuraikan itu harus 1 mol, artinya nanti diuraikan, senyawa yang mau diuraikan harus berada di sebelah kiri panah menjadi unsur-unsurnya. Dalam hal ini contohnya adalah karbon dioksida, ada unsur C, berarti diuraikan menjadi C, dan ada O, oksigen ya. Oksigen kan di alam dia berupa gas ya, makanya dia ada indeks O2 penulisannya. Delta H-nya bernilai positif, tapi aslinya untuk peruraian standar bisa positif bisa negatif. Ini hanya contohnya saja, kebetulan positif. Kemudian jangan lupa untuk penyetaraan reaksi ya, jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. C di kiri 1, di kanan juga sudah 1, O di kiri 2, di kanan juga sudah 2, artinya ini sudah setara. Kemudian yang ketiga ada entalpi pembakaran standar atau delta Hc. C di sini singkatan dari combustion ya, karena bahasa Inggrisnya pembakaran adalah combustion. Itu merupakan perubahan entalpi yang dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Jadi nanti senyawa yang akan dibakar itu harus ada di kiri panah. Ingat yang namanya pembakaran itu nanti di sebelah kiri panah itu akan ada oksigennya. Nah ini yang perlu diingat. Jadi ciri khusus untuk pembakaran di sebelah kiri panah pasti akan ada U2. Karena dia pembakaran sempurna, di sini hasilnya adalah karbon dioksida dan H2O. Khusus untuk pembakaran, entalpi pembakaran delta H-nya pasti akan bernilai negatif ya. Karena dia pasti reaksi eksoterm. Contohnya seperti ini, jadi kita akan mengidentifikasi beberapa reaksi, mana yang termasuk delta HF, mana yang termasuk delta HD, dan mana yang termasuk ke dalam delta HC. Ada 5 reaksi, pasangan persamaan reaksi yang merupakan delta HF, delta HD, dan delta HC adalah yang mana? Oke, reaksi yang pertama, kalau kita lihat di sini ada 1 senyawa di kanan panah. Jadi mudahnya kalau ada 1 senyawa di kanan panah itu pasti delta HF ya. Jadi reaksi nomor 1 adalah delta HF nanti. Kemudian nanti kalau misal dia mau delta HD, berarti entalpi penguraian standar, di kiri panah ada 1 senyawa, sedangkan delta HC nanti untuk entalpi pembakaran standar di kiri ada O2. Tadi reaksi 1 sudah ya, dia karena ada 1 senyawa di kanan berarti dia delta HF. Reaksi yang kedua, di sini di kanan ada 1 senyawa, berarti dia bisa saya identifikasi sebagai delta HF. Karena di sini juga dia dari unsur-unsurnya yang berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, tapi karena di kiri panah juga ada O2, dia juga bisa saya identifikasi sebagai delta Hc. Jadi persamaan kedua bisa delta Hc, bisa delta HF. Sedangkan reaksi yang ketiga, di sini ada 1 senyawa di kiri panah, berarti dia nih, di kiri ada 1 senyawa, berarti dia adalah delta HD. Kemudian yang keempat, ada 1 senyawa di kiri panah juga, berarti dia jelas delta HD juga. Yang terakhir, di sini hati-hati. Di sini yang bisa diidentifikasi ada O2 di kiri panah, berarti dia jelas delta HC. Berarti tinggal identifikasi saja delta HF itu kalau tidak nomor 1, nomor 2. Oke, berarti yang pilihan E saya coret. Kemudian delta HD-nya kalau tidak nomor 3 yang nomor 4. Berarti ini bukan ya, pilihan pilihan A dan pilihan B. Kemudian delta HC-nya kalau tidak pilihan 2 ya pilihan 5. Oke, berarti yang D bukan. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah pilihan yang C.
Nah, berikutnya kita akan masuk ke perhitungan entalpi atau delta H. Nanti ada 4 perhitungan untuk menentukan entalpi. Yang pertama itu untuk kalorimetri, kemudian hukum Hess. Yang ketiga berdasarkan delta HF atau entalpi pembentukan standar, dan yang terakhir berdasarkan energi ikatan. Nanti akan saya bahas satu persatu beserta contoh soal dari masing-masing perhitungan. Yang pertama untuk kalorimetri, nanti kita akan mengenal beberapa rumus dalam hal ini. Yang pertama, Hi sama dengan MC delta T. Bisa juga menggunakan Hi sama dengan C delta T, atau rumus gabungannya Hi sama dengan MC delta T ditambah C kali delta T. Nah, dengan keterangan Hi adalah kalornya, kemudian M adalah massa, C kecil itu adalah kalori jenis larutan, C besar adalah kapasitas kalor dari bom kalorimeter, sedangkan delta T adalah kenaikan suhu larutan. Nah, kapan kita menggunakan rumus yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Jadi tergantung data yang diketahui di soal saja sih. Yang bisa kita tentukan itu adalah nilai C-nya. Jadi kalau misal di soal diketahui kalor jenis larutan, ya udah berarti kita tinggal menggunakan rumus yang pertama ini. Kalau di soal yang diketahui adalah kapasitas kalor dari kalorimeter bomnya ini, berarti menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau misal diketahui dua-duanya, ada kalori jenis larutan dan ada kalori jenis dari kalorimeternya, silahkan menggunakan rumus gabungan, di mana Hi sama dengan MC delta T ditambah C delta T. Nanti kalau kita sudah mencari nilai Hi-nya, mencari delta H-nya, kita tinggal menggunakan rumus delta H sama dengan main Hi per mol. Contoh soalnya seperti ini. Ke dalam kalorimeter dicampurkan 200 ml KOH 1 molar dengan 200 ml HCl 1 molar. Terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius apabila kalor jenis larutannya 4,2 Joule. Gram min 1 Kelvin min 1, persamaan termokimia yang paling tepat adalah yang mana? Di sini tidak ada masalah ya dengan persamaannya, jadi kita akan tentukan delta H-nya di sini. Nah, menggunakan rumus yang pertama, kedua, atau ketiga sama yang seperti saya katakan tadi, cek saja di soal itu kalor jenis apa yang diketahui. Dalam hal ini yang diketahui adalah kalor jenis larutan atau C yang kecil. Berarti mencari Hi-nya kita menggunakan MC delta T. M adalah total massa, tapi nanti dalam hal ini tidak usah bingung menentukan massa itu menggunakan apa. Jadi massa dalam hal ini kita akan menggunakan total volume yang ada. Dalam hal ini 200 ditambah 200 ya nanti. Oke, berarti 200 tambah 200, C-nya itu adalah 4,2 ya. Dalam hal ini delta T adalah perubahan suhu 31 dikurangi 26. Ini kecil ya ini. Oke. Berarti 400 dikali 4,2 dikali 5 hasilnya adalah 8.400 Joule. Nah, untuk satuan Hi di sini Joule atau kilojoule tergantung kalor jenis yang diketahui. Kalau kalor jenisnya di sini Joule, berarti nanti di sini Joule. Kalau di sana sudah kilojoule, berarti nanti di sini kilojoule. Nah, sebelum kita mencari delta H-nya, kita kan harus mencari mol masing-masing, di mana mol itu rumusnya adalah M kali volume dalam satuan liter ya. Jadi mol KOH kita akan cari M-nya 1, volumenya 200 ml atau 0,2 liter ya. Hasilnya adalah 0,2 mol. Untuk mol dari HCl rumusnya sama, di sini molaritasnya 1, volumenya 200 atau 0,2. Molnya sama-sama 0,2. Nah, bagaimana nanti mol yang akan kita gunakan untuk perhitungan? Jadi silahkan pegang konsep ini. Jika nilai mol yang sudah dihitung itu nilainya sama, silahkan pakai salah satu saja. Tapi nanti kalau nilai molnya berbeda, silahkan memakai yang kecil angkanya. Tinggal kita substitusikan ke rumus delta H sama dengan min Hi per mol. Jadi Hi-nya tadi 8.400, molnya karena sama pakai salah satu 0,2, hasilnya adalah negatif 42.000 Joule per mol. Karena di soal ini pilihannya diminta dalam kilojoule per mol, ya udah berarti kita tinggal rubah saja menjadi min 42 kilojoule per mol. Sehingga soal ini jawabannya yang ini ya, yang pilihan C.
Kemudian yang kedua berdasarkan hukum Hess. Nanti untuk hukum Hess ini ada beberapa tipe soal sih. Yang pertama untuk persamaan reaksi bersusun ada diagram siklus atau diagram tingkat energi. Jadi akan saya beri contoh untuk diagram tingkat energi dan reaksi bersusun ya. Jadi di sini rumusnya bagaimana tergantung konteks soalnya. Jadi akan saya langsung aplikasikan ke soal. Nah, di sini ada contoh diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal oksida atau PbO2 seperti yang ada di gambar. Pertanyaannya perubahan entalpi atau delta H1 reaksi tersebut adalah yang mana? Jadi yang ditanyakan delta H1. Di sini kan terlihat ya delta H1 itu anak panah dari atas ke bawah. Kalau dia ditanyakan itu berapa nilainya, kita tinggal lihat saja. Kalau yang lainnya kan ini ya, yang reaksi dari atas ke tengah itu juga anak panah ke bawah, dari tengah ke yang paling bawah dia juga anak panahnya ke bawah, artinya dia sejalan. Dengan kata lain nanti delta H1 itu aslinya penjumlahan dari delta H2 dan delta H3, berarti tinggal kita jumlahkan saja angkanya. Delta H2 min 276,6, delta H3 min 58,6. Kalau kita masukkan angkanya, totalnya akan menjadi min 335,2. Latihan ini jawabannya adalah pilihan yang D. Berikutnya ini ada contoh untuk reaksi bersusun ya. Besarnya delta H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon C3H7COOH ditambah O2 menjadi 4CO2 plus 4H2O adalah yang mana? Nah, kalau ada soal seperti ini, saya akan simbolkan dulu deh. Ini reaksi 1 yang paling atas, kemudian reaksi 2, di sini ada reaksi 3. Nah, biasanya saya menggunakan acuan. Jadi, kita lihat dulu reaksi 1, itu cari dulu di reaksi 1 ini adakah senyawa yang di reaksi 1 ini ada, kemudian di reaksi yang diminta itu juga ada. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat senyawa yang di reaksi 1 ada, di reaksi yang diminta ada, itu adalah ada O2. O2 ada, di sini juga ada O2 kan. Kemudian ada C3H7COOH, di sini juga ada C3H7COOH. Nah, yang namanya acuan itu kan untuk mudahnya kita akan cari saja senyawa yang hanya terletak di satu reaksi. Kalau O2 itu di reaksi 1 ada, di reaksi 2 ada, di reaksi 3 ada. Jadi kalau kita akan menjadikan dia sebagai acuan nanti agak ribet ya, agak rumit dalam menentukan acuannya. Sehingga yang akan kita gunakan sebagai acuan C3H7COOH saja karena dia hanya terletak di reaksi 1. Nah, untuk C3H7COOH di reaksi 1 itu terletak di kanan panah, jumlah koefisiennya 1. Tapi di reaksi yang diminta C3H7COOH itu ada di sebelah kiri. Berarti reaksi 1 ini nanti harus kita balik. Jadi kalau dibalik menjadi C3H7COOH menjadi 4C ditambah 4H2 ditambah O2. Kalau reaksi ini dibalik, delta-nya juga balik tanda, tadinya negatif, dia menjadi positif. Kemudian reaksi 2, kita juga cari acuannya. Jadi senyawa yang di reaksi 2 ada, di yang diminta juga ada. Di sini O2, di sini ada, di reaksi yang diminta juga ada O2, selain itu ada H2O ya, di sini ada H2O, di reaksi yang diminta juga ada H2O. Tapi sama seperti yang saya katakan tadi, yang namanya acuan cari saja senyawa yang hanya terletak di satu reaksi. Jadi jangan menggunakan O2, silahkan memakai H2O. H2O di reaksi yang kedua ini terletak di kanan panah, jumlahnya 2. Tetapi di reaksi yang diminta dia sudah di kanan panah, tapi jumlahnya ada 4. Jadi dari 2 agar menjadi 4, reaksi 2 harus saya kali 2 secara keseluruhan. Jadi reaksi kedua ketika dikali 2, dia akan menjadi 4H2 ditambah 2O2 menjadi 4H2O. Delta-nya jika kita tinggal kalikan 2, min 136 dikali 2 itu adalah min 272. Sekarang kita ke reaksi yang ketiga, cari acuannya. Senyawa yang di reaksi 3 ada, di reaksi yang diminta ada. Di sini ada O2, jelas ya, sama CO2. Oke, kita menggunakan CO2 saja. Karena CO2 hanya terletak di reaksi 3 itu sendiri, sedangkan O2 terletak di baik reaksi 1, 2, ataupun 3. Nah, untuk CO2 di reaksi yang ketiga ini terletak di kanan, jumlahnya 1, tapi di reaksi yang diminta dia sudah di kanan tapi jumlahnya ada 4. Berarti dengan kata lain reaksi 3 ini harus saya kalikan dengan
4. Setelah dikalikan hasilnya menjadi 4C ditambah 4O2 menjadi 4CO2. Delta H-nya ini min 94 dikali 4 hasilnya adalah min 376. Kita tinggal totalkan. Ada yang bisa dicoret-coret kah? Jadi kalau ada senyawa yang letaknya berseberangan kita coret-coret. 4C habis, 4H2, 4H2, kemudian siapa lagi? Oke, O2-nya kan di sini ada 2 sama 4 ada 6 ya. Ada 6, di sini ada 1. Nanti yang di sini habis, di sini saya kurangi 1 saja menjadi O2. Oke, sehingga reaksinya menjadi C3H7COH plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 4H2O dengan delta H min 523. Jadi jawabannya adalah yang D. Sama ya reaksi yang diminta dengan yang kita cari. Ini kurang 5 nih di sini. Aslinya. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan reaksi bersusun. Berikutnya yang ketiga berdasarkan delta HF atau entalpi pembentukan standar. Berdasarkan delta HF kita akan menggunakan rumus delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF reaktan. Atau kalau mau mudahnya berarti nanti dia pengurangan dari total ruas kanan dikurangi dengan total ruas kiri. Contoh langsung saja, diketahui data entalpi pembentukan standar. Jadi kalau di soal ada data delta HF seperti ini, pasti menggunakan rumus ruas kanan dikurangi ruas kiri. Oke, berarti langsung saja. Rumusnya sigma kanan dikurangi sigma kiri. Di kanan di sini ada 2 dikali dengan delta HFCO2. Ada juga nanti kita tambahkan 3 dikali delta HFH2O. Itu untuk ruas kanan. Nanti ruas kirinya ada delta HFC2H5OH. Nanti kita tambahkan dengan 3 kali delta HF dari O2. Jadi seperti ini penguraiannya. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Delta HFCO2 sudah ada, H2O sudah ada, C2H5OH ada. Nah, hati-hati dengan O2. O2 di sini tidak ada ya di data. Nah, kita tahu O2 itu adalah molekul bebas. Semua yang molekul bebas nilai delta HF-nya pasti 0, jadi tidak usah bingung. Nanti di sini 0 ya, ini. Karena O2 adalah molekul bebas. Oke, kita hitung berarti min 788, min 858 ditambah 266, hasil akhirnya adalah min 1380. Sehingga soal ini jawabannya adalah yang B. Yang terakhir untuk perhitungan entalpi berdasarkan energi ikat. Nanti rumusnya adalah sigma dari energi pemutusan dikurangi sigma energi pembentukan. Atau kalau mau lebih mudahnya nanti sigma energi yang berada di ruas kiri kita kurangi dengan sigma energi yang berada di ruas kanan. Jadi ciri-ciri soal dari energi ikat nanti akan diketahui data energi ikat. Jadi ada ini ya, ada ikatan antar atom-atom yang ada. Itu jelas soal mengenai energi ikat. Pertanyaannya, tentukan delta H pada reaksi C2H4 ditambah H2O menjadi C2H6. Oke, hati-hati di sini ada C yang ikatan rangkap 2, ada C yang tunggal. Kemarin sudah mempelajari ya kita di alkana, alkena, alkuna. Ingat saja di sini kan ada C2H4. Ini kalau saya rubah menjadi CnH2n. CnH2n adalah alkena, berarti nanti yang C2H4 ini dia CC-nya rangkap, sedangkan yang C2H6 ini kan sama saja yang CnH2n plus 2 alkana, nanti dia tunggal. Nah, hati-hati untuk soal energi ikat, kita harus menggambarkan strukturnya terlebih dahulu agar tahu berapa jumlah ikatan yang ada. Jadi harus kita uraikan. Jadi nanti seperti ini, C2H4 itu akan menjadi ini ya, C tapi dia rangkap 2, jumlah hanya 4, dia diikat di C yang sebelah kiri ada 2, C sebelah kanan juga ada 2. Kemudian H2 berarti H strip H, C2H6. Tadi kan dia alkana ya, tunggal berarti CC-nya karena hanya ada 6 masing-masing C, dia mengikat 3H. Jadi seperti itu. Nanti rumusnya adalah sigma ruas kiri dikurangi sigma ruas kanan. Jadi kita akan hitung ikatan antar atomnya. Di sini ada ikatan C dengan H, jumlahnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti nanti 4 dikali dengan CH. Nah ini ya. Kemudian ada ikatan apa lagi? C rangkap C, ini. Kemudian di sebelah kiri ada lagi ikatan H dengan H, ini. Sedangkan di sebelah kanan
CH-nya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali ikatan CH, kemudian ada CC jumlahnya 1. Kalau bisa kita coret-coret saja untuk mempermudah perhitungan agar angkanya tidak terlalu besar. Jadi di sini ada CH jumlahnya 4, dia akan habis. Di sini ada 6, berarti kalau kita kurangi 4 nanti dia tinggal 2. Sudah ya, tidak ada lagi. Berarti tinggal CC ditambah HH dikurangi 2 kali CH ditambah CC. Kita tinggal masukkan angkanya saja dari data energi ikat masing-masing. Berarti 607 ditambah 436 dikurangi, ini dikalikan dulu ya, 2 dikali 415 ditambah 345. Jadi 1043 dikurangi 1178, hasilnya adalah min 135 kilojoule. Ini ya jawabannya. Nah, itu bagaimana cara untuk menghitung entalpi, perubahan entalpi atau delta H. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.